siang ibu-ibu, masih semangat? Kalau masih semangat, kita tepuk P2K2 dulu ya, biar ingat P2K2-nya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Iya, terima kasih ibu-ibu, masih semangat rupanya. Oke, sekarang kita sama-sama nonton video dulu ya Bu ya, video 3.1. Oke. Sudah lihat kan ibu-ibu videonya tadi? Nah, sekarang gini. Dari video tadi saya mau tanya nih ke ibu-ibu. Ada yang tahu nggak apa itu diare? Kemudian kenapa sih diare itu berbahaya? Kemudian apa saja yang harus dilakukan jika anak terkena diare ibu-ibu? Kemudian bagaimana cara mencegah diare? Oke, yang tahu ibu-ibu? Ya, diare adalah BAB-nya cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Ya, betul sekali ibu, benar sekali ya bu ya. Kemudian tadi katanya bagaimana mencegah diare? Ada yang tahu? Harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Nah ibu-ibu, sebelum kita lebih jelas lagi membahas tentang apa itu diare tadi, kita nyanyi dulu bu. Kita nyanyi aku anak sehat dulu biar tambah semangat, biar tahu nanti bagaimana ibu-ibu ya. Baik, ini dulu ibu-ibu ya, kita bangun semua bu, ayo. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan orali selalu siap sedia. Iya, terima kasih ibu-ibu. Baik ibu, sekarang kita lihat di flipchart 3.1 ibu ya. Terima kasih tadi untuk jawabannya, sudah benar semua. Nah ini kita tambahkan lagi ibu ya. Jadi apa itu diare? Diare itu adalah BAB encer, bisa cair, bisa membentuk lendir yang frekuensinya atau jumlahnya lebih dari 3 kali dalam sehari ibu ya, lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, untuk khusus bayi yang masih minum ASI biasanya dia lebih dari 6 kali ibu. Itu bedanya ya. Kalau secara umum kalau diare itu jumlahnya BAB encer lebih dari 3 kali dalam sehari. Kalau yang bayi masih menyusui biasanya lebih dari 6 kali dalam sehari. Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Tentu saja dengan beri Oralit dan tablet zinc dalam minumannya. Kemudian boleh menggantikan cairan dengan jus buah, air kelapa, air tajin, buah sayur bening. Nah, ibu-ibu, ada yang sudah tahu belum bagaimana cara membuat Oralit kalau misalkan tidak ada Oralit di rumah? Nah, kalau belum tahu, seperti ini bu ya. Mudah sekali ibu-ibu. Ibu-ibu siapkan saja air matang, kemudian gula dan garam. Jadi cara membuatnya untuk takarannya ibu-ibu. Jadi kalau takarannya 1 liter air itu ditambahkan dengan 6 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam ibu-ibu. Nah kalau misalkan untuk buatnya sedikit berarti diatur saja ibu-ibu, bisa 1 sendok teh gulanya, kemudian atau 2 sendok teh sesuai dengan kebutuhannya ya ibu-ibu ya. Kemudian untuk zinc ini ibu-ibu itu diminumnya dilakukan dengan air ibu-ibu. Jadi zinc itu berupa tablet di dalam sebuah sendok, kemudian diberi air, larutkan saja. Nanti setelah larut langsung diminumkan. Jangan takut anaknya buat tidak mau karena rasanya tidak pahit ibu-ibu. Rasanya itu enak dan segar. Kemudian diare dan penyakit infeksi lainnya dapat dicegah dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan alat makan dan minum air yang dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan ibu-ibu. Jadi harus dijaga ibu-ibu ya, kebersihan diri dan lingkungannya. Kemudian memperhatikan kebiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah dengan PHBS ini, diare bahaya pada anak akan kehilangan banyak cairan tubuh atau sehingga menyebabkan kematian. Jadi hati-hati bu. Diare itu berbahaya. Mungkin melihatnya sederhana, tetapi bisa menyebabkan kematian apabila terjadi dehidrasi. Nah, ibu-ibu,
Untuk melihat anak kita itu dehidrasi tidak, ada beberapa cara ibu-ibu. Termasuk seperti diare tadi, diare itu harus diketahui Bu ya, ada 3 golongannya. Ada diare yang tanpa dehidrasi, kemudian ada diare yang dengan dehidrasi ringan sampai sedang, kemudian ada diare dengan dehidrasi berat ibu-ibu. Kalau yang ringan cukup diberikan oralit saja Bu. Kalau ada zinc tambah dengan zinc. Kemudian kalau misalkan yang berat itu tandanya ringan sampai sedang, biasanya ditandai dengan mata cekung, kemudian frekuensi atau buang air kecil anak itu berkurang, kemudian ada lagi kulitnya tidak elastis ibu-ibu. Dan ini harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan ya ibu-ibu ya. Dan yang ketiga itu diare dengan dehidrasi berat ibu-ibu. Ini lebih bahaya lagi ibu-ibu. Selain dia cekung matanya, kulit tidak elastis, si anak bisa mengalami penurunan kesadaran gitu ya. Kalau dipanggil itu kadang nyaut, kadang enggak, bahkan mungkin ada yang tidak nyaut gitu. Jadi hati-hati. Diare harus diwaspadai. Secara umum, bagaimana mencegah ya? Dengan perilaku hidup bersih dan sehat ibu-ibu. Nah, satu lagi tambahan ibu-ibu, harus hati-hati jika terkena diare. Jangan sampai demam, bisa jadi nanti kalau setelah demam itu bisa kita muntah dan berak, ditambah lagi disentri ibu. BAB-nya ada darahnya. Hati-hati ibu-ibunya, jangan sampai seperti itu. Baik ibu-ibu, masih semangat? Masih semangat, tetap semangat. Saya punya pantun buat ibu-ibu ya. Putri pangeran senyum di taman, mendengar lagu di ambang sore. Cuci tangan sebelum makan agar terhindar dari diare. Cuci jambangan di dalam kebun, ditaruh dekat pohon kueni. Cuci tangan pakai sabun harus dimulai sejak dini. Oke ibu-ibu. Nah, ibu-ibu untuk mengetahui lebih lanjut nanti mengenai perawatan bayi yang terkena diare atau yang seperti yang saya sampaikan tadi, silakan ibu-ibu bisa membuka buku